Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyati dengan NIM 2286190015 PPKN kelas A 2019. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dari buku Intellectual Virtues and Education, di mana pada bab 3 ini membahas mengenai bagaimana kebajikan intelektual dapat dipupuk di dalam kelas. Nah, pada bab 3 ini pembahasan yang pertama yaitu mengenai kebajikan intelektual dalam ruang kelas yang handal. Yang kedua, belajar kerendahan hati intelektual. Yang ketiga, menuju wacana kebajikan intelektual, kekeliruan dan kebajikan yang menghambatnya. Yang keempat, pendekatan terapi untuk kebajikan intelektual formasi di kelas. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Yang pertama yaitu kebajikan intelektual dalam ruang kelas yang handal. Hal ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam hal mengembangkan keterampilan penalaran. Keterampilan yang dapat diandalkan memungkinkan untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Oleh karena itu, untuk menjadi kebajikan yang dapat diandalkan, kualitas harus sesuai menghasilkan efek intelektual yang baik. Oleh karena itu membutuhkan sebuah motivasi untuk melengkapi. Jadi pada intinya pada pengembangan intelektual yang bertanggung jawab dapat dimasukkan ke dalam kursus divisi lebih rendah, yaitu pada logika dan juga berpikir kritis. Kursus divisi rendah dalam logika dan juga berpikir kritis secara standar berfokus pada standar keterampilan dan pengajaran induktif-deduktif. Membuat ruang bagi kebaikan tanggung jawab dalam ruang kelas terpercaya bertujuan untuk mendorong siswa agar peduli adanya keberanian intelektual dan juga peduli akan adanya kebenaran. Dalam hal ini tidak perlu dimasukkan ke dalam struktur formal atau ke dalam setiap mata pelajaran dan juga kurikulum, namun diganti dengan adanya diskusi kelas dan juga tugas-tugas agar siswa ini mampu memahami dan juga mengembangkan kebajikan bertanggung jawab. Metode umum untuk mengembangkan tanggung jawab kebaikan, di mana Aristoteles berpendapat bahwa kebajikan moral diperoleh melalui kombinasi instruksi formal, peniruan contoh-contoh dan juga praktik-praktik. Dalam hal ini, jadi siswa itu bukan hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga harus diberikan praktik-praktik atau latihan-latihan dengan didukung dorongan dan juga motivasi dari pendidik, sehingga ia mampu untuk mengembangkan keterampilan yang ia miliki dan juga yang ia senangi. Sedangkan untuk strategi kelas terpercaya, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa, di mana tugas ini dimaksudkan agar siswa mampu menggambarkan salah satu tindakan intelektual baik yang ia miliki maupun dengan melihat motivasi dari orang lain. Hal ini dimaksudkan agar siswa ini dimaksudkan untuk mendorong agar siswa tersebut mampu menemukan tindakan dan juga motivasi yang baik dengan membangun pola tindakan dan juga motivasi intelektual berbudi luhur. Secara intelektual, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam hal membangun dan juga mengembangkan tindakan dan juga motivasi tersebut di dalam kelas. Baik, untuk yang kedua yang berkaitan dengan belajar kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati dan berkebajikan moral, di mana kerendahan hati pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepedulian dan juga kemampuan. Dalam konstitusi moral, di mana kerendahan hati ini orang yang memiliki kerendahan hati dikelilingi oleh perhatian
perhatian dan juga kemampuan. Tapi pada dasarnya kerendahan hati itu bukan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan juga perhatian. Orang yang memiliki kerendahan hati ialah ia yang tidak memiliki beberapa ataupun tidak memiliki sifat-sifat buruk manusia seperti sombong, iri, dengki, dan juga lain sebagainya. Pada praktiknya, kerendahan hati ini muncul dari kita sendiri tanpa melihat adanya status dan juga kemuliaan dari seseorang. Dalam hal belajar rendah hati intelektual yang dapat dilakukan yaitu dengan melatih rasa syukur dan juga kemurahan hati. Dimana rasa syukur sendiri yaitu kita dapat menerima keadaan yang kita lalui saat ini, seperti sekolah, bekerja maupun berkeluarga. Bahkan dalam hal tersulit sekalipun kita harus melatih rasa syukur tersebut. Orang yang bersyukur akan dengan senang hati menerima keadaan yang ia jalani. Dengan syukur kita akan mengingat hal-hal yang telah orang lain berikan kepada kita, seperti kepada guru kita harus menerima apa yang telah ia berikan dan juga berterima kasih, sehingga kita akan memiliki kepuasan tersendiri ketika kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan dan apa yang kita jalani saat ini. Selanjutnya mengenai menuju wacana kebajikan intelektual, kekeliruan dan kebajikan yang harus dimana pada bab ini terdapat dua kekeliruan. Yang pertama itu penyerangan demi keterlibatan dan juga sifat kejangan. Tujuan pendidikan di negara demokrasi yaitu adalah sebuah promosi wacana warga negara yang sehat, yang mana pada akhirnya tujuan dari pendidikan ini yaitu tercapainya tujuan dari pendidikan itu menyediakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai intelektual yang baik. Jika kita melihat pada tujuan dari pendidikan nasional yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki watak yang baik, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.